lu pengen bulking, lu harus makan nggak bisa 2000. Harus di atas 2000. 2100, 2300, 2500, 3000. Buat teman-teman yang pengen nurunin berat badan, jadi pertama yang harus diperhatiin itu, kita harus tahu dulu nih kebutuhan kalori normal kita berapa. Nah, ini dia nih. Jadi teman-teman kebanyakan mungkin yang masih berpikir kalau program bulking itu gue bisa makan apa aja. Kalau dari makannya, kita kemarin nggak bahas nih kalau untuk yang pola makan. Karena kita kemarin lebih fokus ke teknik latihan, program latihannya. Jadi di nutrisinya kita kemarin belum sempat bahas ya. Mungkin di sini kita bisa bahas kulitnya aja lah tentang nutrisi untuk bulking kemarin gimana. Jadi banyak teman-teman juga kemarin pas gue posting di Instagram gue yang tentang result kita before dan after, nanya itu pola makannya kayak gimana gitu kan. Gimana? Ada juga teman-teman yang nge-DM pola makannya kayak gimana. Memang kita nggak sharing pola makannya karena mungkin keterbatasan waktu juga ya. Ya. Karena kita memang konten kemarin tadi seperti yang lu bilang fokusnya lebih ke latihan sama teknik gerakan seperti apa gitu. Oke, untuk program yang kita jalanin kemarin buat bulking, buat si Wira, untuk pola makannya yang pertama wajib itu surplus kalori. Ya. Jadi gini, surplus kalori itu lu makan lebih dari kebutuhan kalori lu normal sehari. Ibaratnya, orang Indonesia rata-rata kebutuhan kalorinya berapa per hari? 2000 ya, 2000. Rata-rata lah. 2000. Oke. Itu namanya kebutuhan normal untuk mempertahankan berat badan kita di situ. Kalau ibaratnya lu butuhnya 2000 sehari, gue pengen nambah. lu pengen naikin massa otot, lu pengen bulking, lu harus makan nggak bisa 2000. Harus di atas 2000. 2100, 2300, 2500, 3000. Jadi setidaknya kebutuhan seharinya harus terpenuhi dulu nih. Harus terpenuhi dulu, benar. Nah, yang normalnya harus terpenuhi dulu. Kalau lu makannya di atas kebutuhan normal, itu namanya kalori surplus. Tapi kalau lu makannya di bawah kalori normal, itu namanya kalori defisit. Nah, itu buat program yang fat loss. Buat teman-teman yang pengen nurunin berat badan, jadi pertama yang harus diperhatiin itu, kita harus tahu dulu nih kebutuhan kalori normal kita berapa gitu. Yang pertama berarti surplus kalori. Yang kedua high protein. Kenapa high protein? Karena serabut otot kita udah rusak, udah dilatih keras, udah pecah. Tapi kalau bahan baku ototnya buat ngejadiin lagi atau recovery ototnya bahan bakunya nggak ada. Bahan bakunya nggak ada gitu loh. Bahan bakunya si protein tadi gitu. Karena bahan baku dari otot itu ya protein. Ya protein gitu. Walaupun dibantu lain sama kayak karbohidrat juga dan lain sebagainya dibantu juga, tapi yang utamanya yaitu si proteinnya itu. Bahan pokoknya. Jadi kalau teman-teman mau program bulking, udah latihan keras, udah compound movement, udah surplus kalori, tapi tidak diperhatikan makronutrien di proteinnya, itu kalau gue bilang sama aja bohong. Yang ada nanti gain fat. Bukan gain. Fatnya yang nambah, bukan gain mass ya. gitu. Oh ya, gitu. Cuma untuk ini kalau kita bahas kalori surplus, kebanyakan gue pengen bulking, gue hajarnya nasi padang. Nasi padang, nasi padang, nasi padang, nasi padang. Itu sumber kalori gue. Kan maksudnya ya gue pikirnya kayak lu pengen nambah massa otot atau massa lemak. Iya, Kan di nasi padang itu bukan gua ngelarang, cuma di nasi padang itu kan kayak udah banyak banget tuh, dari nasi aja udah karbohidrat. Iya. Ditambah dengan santan dan lain-lain, itu kan kayak High kalori banget ya. kalori gitu banget Iya, gitu. benar. Sedangkan mending kita lebih fokus ke si proteinnya tadi. Nah, ini dia nih. Jadi teman-teman kebanyakan mungkin yang masih berpikir kalau program bulking itu gue bisa makan apa aja, yang penting kalorinya gue di atas kebutuhan normal, itu salah. Salahnya kenapa? Nanti program bulkingnya resultnya kelihatan. Stigma orang, gue pengen bulking, dia ngeliat timbangannya. Timbangannya gue udah naik belum berapa kilo nih? Ya, kebanyakan orang stres ngeliat timbangannya, kenapa nggak naik-naik? Gue mau naikin, gue harus makan banyak nih, nasi padang, McD, makan apalah. Iya. Dia berpatokan dengan timbangan yang meningkat, sedangkan dia nggak ngukur massa ototnya naik atau enggak, kayak gitu. Jadi sebenarnya yang paling penting dari program bulking untuk nutrisinya ya, setelah kita latihan, lalu makannya, kita jangan berpatok sama angka timbangan yang, wah gue harus naik, no, bukan di situ.
Tapi yang harus diperhatiin adalah secara visual body composition-nya berubah nggak? Ya. Badan gue muscle-nya size-nya naik nggak nih? Chest-nya naik nggak nih? Shoulder-nya naik nggak nih size-nya nih? Lalu fat di perutnya nambah nggak nih? Jangan sampai pas kita lagi program bulking yang naik dari berat badannya tinggi, tapi malah kebanyakannya naiknya size yang di lemak perut. Ya. Bukan di otot-otot lain. Otot-otot lain mungkin kelihatan kayak cuma naik sedikit, tapi di perutnya kelihatan gede gitu. Jadi Nah, itu berarti semuanya bulky ya, termasuk perutnya bulky ya. semuanya jadinya semuanya gede gitu Iya, kan. iya, Tapi iya. itu bukan bulking yang benar. Bisa dikatakan itu bulking yang kotor ya. Ya. Ya, Bulking pokoknya kotor lah. bulking yang cuman yang pentingin gue makan banyak aja. Berarti kalori kemarin surplus kalau gue tanpa- bulking semi bersih lah ya. Karena gue masih masuk alkohol. Iya. Kadang gue cheatingnya masih nasi padang. Iya. Cuma kan di saat gue tahu gue numpuk kalori hari ini, gue latihannya besok harus lebih maksimal Iya, lagi iya, gitu. benar. Dan yang harus teman-teman ketahui kayak kita bikin konten kemarin mungkin seminggu ada 2 video dan gimana. 2 sampai 3. Nah, sampai ada yang 3 ya Ada yang seminggu 3, ya. iya. Nah, untuk teman-teman ketahui kenapa bisa sebulan naik segitu, gue pun tetap seminggu itu gue bisa latihan sampai 5 sampai 6 kali. Jadi selain ngonten gue tetap latihan gitu. Iya. Jadi untuk yang latihannya selama kita konten kita latihan beneran. Gua Pandu Wira. Emang bener-bener latihan yang kita konten. Bukan cuma sekedar kita Iya. buat konten doang, enggak. Nah, di hari yang tidak kita konten, gua kasih program nih ke Wira. 3 kali seminggu kah? Programnya ini Wira lakuin sendiri ya. Kayak gitu. Jadi tetap masih ada latihan, nggak cuma sekedar kita yang teman-teman lihat di video konten itu doang yang Wira lakuin. Mungkin kalian banyak berpikir ada 9 video 10 video ya kita ya. 9 ada atau 10. 9 video. 9 video latihan. 9 video latihan bisa nambah berat badan 3,1 kilo dalam sebulan. Ya itu cuma di konten yang kita kontenin ada 9 video. Cuma setelah itu gue masih tetap latihan kayak biasa. Harian gue juga bisa dibilang rumah gue di gym gitu. Hampir tiap hari kan ke gym gitu. Mungkin patokannya bukan lebih ke berat badan ya, kayak sebulan Ya, kita ya. naik berat badan gimana. Karena kalau kita patokannya ke berat badan nanti bisa rancu lagi tuh. Yang penting gue makan banyak, yang penting berat badan gue naik. Ya, Padahal nggak kayak gitu. Tapi kita lebih ke apa? Ke kenaikan massa ototnya gitu loh. Body composition yang berubah, yang jauh lebih baik. Bisa Massa ototnya. aja 80 kilo, cuma size gue makin gede, bisa aja kan? 80 kilo size-nya makin gede. Bisa aja berarti tambah kering dong. Ya. Kadar lemaknya lu nggak mungkin 19%. Nggak mungkin. Berarti turun kan, bisa di bawah 19%, bisa 15%. Kemarin gue naik 0,5 ya. Naik 0,5 kilo ya kita. Fatnya. Kita udah ukur kemarin Wira naik sekitar 0,5 kilo. Tapi gram kalau fat. untuk bulking itu Masih oke, masih taraf oke. aman ya. Masih oke. Kita jaga kenaikan gini. Di badan kita itu kan ada 2 komponen. Pertama itu ada lean body mass, yang dimana di situ ada otot, ada tulang, ada organ-organ kita, ada cairan tubuh kita di situ. Yang dimana kita jaga itu tetap fix, lean body mass. Tetap fix atau naik. Nah, yang satu lagi itu fat. Kita jaga supaya dalam program bulking ini massa ototnya atau lean body mass-nya yang lebih naik, lebih tinggi daripada si fatnya sendiri. Kemarin itu 2, berapa sih naiknya yang pure lean body mass-nya? 2,7 kilo kayaknya. Nah, yang fatnya naik juga 0,5 kg itu masih oke. Karena gue selama bulking kan emang Alkohol surplus juga, semua, ya, alkohol surplus juga, karbohidrat juga naik, terus alkohol juga Dengan masih- begadang juga bisa ningkatin fat nggak sih sebenarnya? mungkin bisa juga ya. Ke nafsu makan juga ngaruh kan sebenarnya. Mungkin itu lebih dalam lagi, mungkin dokter yang bahas karena kita juga ada Ya, segala ya, macam ya. hormon di badan kita. Banyak pengaruh faktor Iya, lainnya lah. faktor lain juga mungkin karena dengan begadang recovery lu nggak beres, ada Ya, ya, hormon ya, lain ya, yang ya. terganggu, bisa jadi fatnya gain. Gitu. Terus dari Rizalnya kemarin banyak pro kontra nih dengan transformasi gue itu. Gue pakai steroid. Itu pilihan masing-masing, kalau ada yang mau pakai silahkan, tapi kalau ada yang milih untuk lebih natural juga ya nggak masalah gitu kan. Tapi kita harus paham dulu tujuan kita ngelakuin ini untuk apa sih. Apa Ya. pengen cuma kelihatan gua muscle doang, atau Ambisi doang. ambisi doang, atau mungkin yang Pengen sehat. kita pengen jauh lebih sehat, kita pengen jauh lebih bugar, kita pengen jauh lebih ideal.